Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 9 tugas besar analisis deret waktu RA akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami tentang pengaruh iklim, curah hujan, dan suhu terhadap hasil panen sawit di Indonesia, beserta pembuatan model forecastingnya. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu M. Askar Gani Irawan dengan NIM 120410011, Ahmad Yusuf dengan NIM 120410044, Sulis Dewi Lestari dengan NIM 120410068, dan Gresela Destina dengan NIM 120410094. Oke, yang pertama yaitu tentang latar belakang. Indonesia memiliki sektor perkebunan yang lahannya cukup luas. Salah satu komoditas unggulannya yaitu berada pada kelapa sawit. Lahan kelapa sawit pada saat ini yaitu sekitar 15,08 juta hektar, yang dimana luas lahan sawit ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produktivitas kelapa sawit sangat terpengaruh dengan adanya kondisi iklim di Indonesia. Kondisi iklim ini sangat berdampak terhadap kelangsungan hidup kelapa sawit, yaitu cekaman tentang kelebihan air atau curah hujan yang tinggi. Selain itu, temperatur udara juga sangat mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit yang akan berdampak lebih lanjut terhadap hasil panen. Dalam penelitian ini, akan dilakukannya prediksi terhadap kaitan dengan perkiraan hasil panen kelapa sawit beberapa periode ke depan. Dengan hasil prediksi tersebut, kita dapat menentukan kebutuhan air serta suhu yang dapat meningkatkan hasil panen pada periode ke depannya. Oke, lalu kita masuk ke tahap identifikasi model. Pertama-tama kita install dulu packages ENV Stats, Forecast, Thesaurus, dan Read XL. Lalu kita masukkan kode untuk menceklis setiap packages yang sudah diinstal tadi. Lalu kita masukkan import Excel data-data sawit dan kita plotkan ke dalam time series. Apabila di run akan seperti ini. Data sawit adalah sebagai berikut, jadi dari tahun 2012 sampai 2018 berjumlah 84 data. Ini adalah tabel data frame dan ini adalah plot time series. Lalu kita deklarasikan dan plot time seriesnya. Apabila di run akan tersaji sebagai berikut. Lalu kita lakukan tahap differencing untuk menghilangkan adanya tren di data ini. Apabila di differencing, nanti datanya akan menjadi seperti ini. Yang tadinya ada tren seperti ini, jadi dihilangkan trennya agar dia menjadi lebih seperti ini. Jadi kelihatannya bahwa tren naik turun yang ada di data sebelum differencing akan dihilangkan. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari plot ACF menunjukkan pola yang menurun perlahan pada lak-lak musiman 12. Hal ini menunjukkan bahwa deret waktu belum stasioner secara musiman. Maka dari itu, didiferensikan. Setelah didiferencing, maka kita bisa buat model ACF dan PACF untuk menentukan model terbaiknya. Ini adalah model ACF-nya dan ini adalah model PACF. Dari lak-lak yang telah dilihatkan di kedua model ini, kita bisa menarik beberapa model yang memungkinkan, yaitu ARIMA 101.111, ARIMA 011.010, ARIMA 001.011, dan ARIMA 011.110. Keempat ARIMA ini merupakan model seasonal. Lalu kita lakukan estimasi parameter menggunakan rumus Fitts ARIMA. Apabila di run, akan tersaji seperti ini.
Lalu kita lakukan koefisien tes Fitch ARIMA yang keempat tadi, maka akan dapatkan seperti ini. Dari hasil p-value, maka untuk model ARIMA 101.111 tidak dapat dilanjutkan ke tahap diagnosa model karena nilai p-value-nya lebih dari 77,5%. Sehingga model data yang dibawa pada tahap diagnosa model adalah ARIMA 011, 010, lalu ada ARIMA 0001, 011, dan yang terakhir ARIMA 011, 110. Lalu di tahap diagnosa model kita mencari residualnya menggunakan rumus Fitch ARIMA $. Kita akan tersaji ketiga plot residualnya. Dari hasil plot tersebut menunjukkan bahwa residual dari data hasil panen sawit memiliki sebaran di sekitar rata 0 dan variasi yang mendekati konstan. Lalu untuk residual tersebut kita cari model ACF-nya. Bisa dilihat bahwa maksud saya ketiga model ini terlihat plot ACF-nya uh, dan yang paling yang lagnya yang tidak ada yang melewati garis biru adalah pada residual ketiga, yaitu yang ini. Dari hasil plot ACF maka dapat disimpulkan sementara bahwa tidak terdapat lag yang cut off. Walaupun memang ada tetapi tidak signifikan. Lalu kita bisa lihat model histogramnya untuk ketiga residual. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa histogram residual model 2 atau ARIMA 011010 menunjukkan bentuk yang mendekati kurva normal, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa residual telah menyebar secara normal. Maka dari itu, apabila kita lakukan box test, akan muncul hasil sebagai berikut. Dengan model terbaik adalah model 011010. Maka dari itu kita akan menggunakan model tersebut untuk menjadi patokan dalam membuat forecasting kita. Maka dari itu di tahap forecasting akan tersaji sebagai berikut. Dan menggunakan rumus Fitch ARIMA 22 sama dengan ARIMA dalam kurung sawit dotif, kita menggunakan yang sudah di-differencing, data yang sudah differencing, lalu ordernya adalah 011 dan 010 untuk seasonalnya, dengan forecasting menuju 12 bulan ke depan. Oke. Maaf, ini maksudnya period sama dengan 12 ini untuk seasonal 12 bulan. Karena satu tahun ada 12 bulan. Lalu menggunakan rumus forecast dengan hanya 60. Nah, ini maksudnya adalah untuk menuju ke 60 tahun ke depan. Kita dapat tahu forecast-nya dan dapat kita plotkan ke dalam grafik dengan rumus plot dalam kurung for. Dapat terlihat grafiknya seperti berikut ini. Ini data frame-nya, dan ini adalah grafik forecasting-nya. Berdasarkan hasil forecasting dengan garis berwarna biru menunjukkan bahwa hasil panen sawit mengalami penurunan dan kembali naik setiap pola musiman 12 periode atau saat pertengahan hingga akhir tahun. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh cuaca atau curah hujan yang di mana musim kemarau dan penghujan berubah setiap 6 bulan sekali, dan kemampuan fotosintesis sawit sangat dipengaruhi curah hujan dan temperatur. Sehingga panen akan lebih meningkat jika keadaan curah hujan dan temperatur suhu stabil dan sesuai kebutuhan pohon sawit. Lalu kita lanjut ke dalam korelasi suhu, curah hujan, dan panen sawit. Selanjutnya akan
Dilakukan uji korelasi menggunakan beberapa metode yaitu Pearson, Kendall, dan Spearman. Menggunakan data dari hasil sawit selama periode 2012 sampai 2018, curah hujan 2012 hingga 2018, dan temperatur suhu dari 2012 hingga 2018. Kemudian akan dilakukan uji korelasi. Yang pertama yaitu menggunakan metode Pearson. Di sini dihasilkan koefisien korelasi sebesar negatif 0,640298. Berdasarkan tabel klasifikasi, hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara panen kelapa sawit dengan intensitas curah hujan memiliki hubungan yang kuat. Kemudian, dari koefisien tersebut menunjukkan tanda negatif, yang artinya semakin tinggi intensitas curah hujan, maka panen kelapa sawit akan mengalami penurunan jumlah panen, dan berlaku untuk sebaliknya. Kemudian dari hasil tersebut diperoleh juga hasil p-value. Hasil p-value tersebut bisa digunakan untuk menguji signifikansi hubungan. Di sini menggunakan taraf signifikansi sebesar 5%. Dengan H0 tidak terdapat hubungan yang signifikan, H1 terdapat hubungan yang signifikan. Diperoleh hasil p-value sebesar 0,1214, di mana hasil tersebut lebih besar dari nilai taraf signifikansi, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas curah hujan dengan panen kelapa sawit. Hal tersebut menunjukkan bahwa tetap adanya hubungan antara pengaruh curah hujan terhadap hasil panen kelapa sawit meskipun tidak mempengaruhi secara signifikan. Untuk metode yang lain seperti Kendall dan Spearman menghasilkan hasil yang sama, hanya berbeda pada koefisien korelasinya, akan tetapi memiliki kesimpulan yang cenderung mirip. Kemudian selanjutnya akan diuji korelasi antara temperatur dengan hasil panen sawit. Ke bawah dikit, Kar. Masih sama dengan metode sebelumnya, yaitu pengujian korelasi menggunakan 3 metode, yaitu Pearson, Kendall, dan Spearman. Dalam metode Pearson dihasilkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,3572583. Berdasarkan tabel klasifikasi besar hubungan, diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara panen kelapa sawit dengan suhu rata-rata yaitu memiliki hubungan yang sedang. Kemudian dari tanda koefisien korelasi menunjukkan tanda yang positif, artinya bahwa semakin tinggi suhu rata-rata, maka panen kelapa sawit akan semakin banyak ataupun sebaliknya. Kemudian diperoleh p-value sebesar 0,4315, di mana nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi, yang artinya bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara suhu dengan panen kelapa sawit. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis pengaruh iklim curah hujan terhadap hasil panen sawit di Indonesia dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model terbaik untuk prediksi hasil produksi kelapa sawit adalah ARIMA 0,11, 0,10, 12 dengan persamaan 1 dikurang B12 YT sama dengan 1 ditambah 1,000 B12 ET. Yang kedua, dari hasil prediksi atau forecasting selama 60 bulan atau 5 tahun ke depan dapat disimpulkan bahwa produksi kelapa sawit mengalami tingkat penurunan di awal tahun. Akan tetapi akan mengalami kenaikan ketika pertengahan hingga akhir tahun. Hal ini dikarenakan pengaruh cuaca secara musiman yang di mana produksi sawit dapat terjadi saat memiliki curah hujan dan temperatur suhu yang cukup. Yang ketiga, hubungan atau korelasi antara curah hujan dengan hasil produksi memberikan hasil yang menunjukkan bahwa hubungan antara
di antara variabel tersebut tergolong kuat dengan arah yang negatif, yang artinya bahwa semakin tinggi intensitas curah hujan, maka produksi kelapa sawit akan mengalami penurunan jumlah produksi dan sebaliknya. Hal ini memungkinkan terjadi meskipun curah hujan tidak secara signifikan mempengaruhi hasil produksi padi. Yang keempat, hubungan atau korelasi antara temperatur suhu dengan hasil produksi memberikan hasil yang menunjukkan bahwa hubungan di antara variabel tersebut tergolong sedang dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi suhu rata-rata, maka produksi kelapa sawit akan semakin banyak dan juga sebaliknya. Hal ini memungkinkan terjadinya meskipun curah hujan tidak secara signifikan mampu mempengaruhi hasil produksi padi. Baik, sekian dari penjelasan analisis kelompok kami. Semoga analisis kami mudah dimengerti dan memberikan banyak manfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.